ya dari pemerintah, dan yang sekarang itu dari anggaran dana investasi daerah sekitar 15 juta itu penghargaan yang didapat oleh kita. Jadi itu baik benih, baik bibit, pupuk, media tanam seperti tanah, pupuk, sekat, koke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pampes. Perkenalkan, nama saya Rio. Di sini saya akan membawakan sebuah podcast perdana kita yang bertemakan poker atau pojok kreasi, yang bertemakan Hejo Nyunda, jaga lingkungan, jaga budaya. Di sini juga saya ditemani oleh ibu siapa, Bu? Saya In adalah mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Di sini saya akan membawakan. Nah, itu A. Tadi itu kan A menyebutkan tentang Hejo Nyunda. Nah, apa tuh A Hejo Nyunda? Hejo Nyunda itu, Bu, hejo yang artinya hijau, yang biasa identik dengan alam. Nah, bisa disingkat lagi dengan 3M, Bu. 3M. Memanfaatkan, menjaga, dan merawat lingkungan yang ada di sekitar kita, Bu. Hejo Nyunda teh. Ya, kalau nyundanya juga punya artinya, Bu. Oh, ada juga ya nyundanya. Nyundanya tata cara orang hidup berperilaku orang Sunda pada umumnya, Bu. Oh, mungkin seperti belangkon yang apa Nah, ya? ini Bu, ini ciri khasnya. Ciri khasnya, salah satu ciri khas Nyundanya itu. Oh, paham. Jadi selama ini teh Nyunda teh bahasa Sunda, ternyata memang ada ciri-ciri khusus ya untuk Nyundanya itu sendiri. Nah, di sini juga teman-teman, Ibu In ini akan sedikit menjelaskan materi tentang apa itu PHBS. Apa sih, Bu, PHBS itu? Nah, PHBS itu sebetulnya singkatan A, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, dalam PHBS itu ada 10 indikator. Jadi kalau dijabarkan itu lama banget sebetulnya. Nah, dari 10 indikator itu, Ibu akan menyebutkan satu saja, yaitu cara mencuci tangan. Nah, di masa pandemi ini kita kan harus rajin cuci tangan tuh, harus banget rajin cuci tangan. Jadi ada trik-trik khusus bagaimana cara kita mencuci tangan. Satu, harus di air yang mengalir, memakai sabun, dan trik caranya adalah sela-sela jari, kemudian pembersihan kuku, jari jempol, dan jangan lupa pergelangan tangan. Setelah cuci tangan, awas jangan dikibas-kibas ke baju. Bu, biasanya anak sekarang gitu. Jangan kenapa? Bisa jadi di baju ini ada virus juga yang menempel, kotoran-kotoran yang menempel. Jadi salah satunya adalah kita mempergunakan tisu saja yang kering. Itu sebetulnya lebih aman. Dari indikator PHBS yang 10 itu salah satunya A sebetulnya. Ya. Ada lagi A yang mau ditanyakan tentang PHBS atau cukup? Udah cukup, Bu. Alhamdulillah, kalau dirasa cukup, itu saja dulu ya untuk PHBS. Iya, makasih, Bu. Iya, mangga. Nah, teman-teman, materi PHBS ini ada sangkut pautnya dengan narasumber yang selanjutnya. Nah, jangan tunggu lama-lama lagi ya, kita panggilkan aja langsung narasumbernya. Tujuan Suping, Pak. Kalian penasaran kan siapa nama beliau yang ada di samping saya? Nama beliau adalah Bapak Eri Rahmat Kurnia, yang biasa kita sebut Pak Eri. Nah, beliau adalah pencetus atau pembuat suatu program yang di RW01 yang bernamakan Urban Farming. Nah, kalau mau tahu selanjutnya, kita langsung aja tanya-tanya. Pak, kan dulu saya main nih Pak ke sana. Nah, dulu saya tahu persis Pak tempatnya seperti apa, banyak sampah dan kotoran-kotoran lainnya. Nah, sekarang kok makin lebih bagus gitu Pak. Saya kan kemarin main ke sana. Nah, kok makin bagus itu tempatnya dan enak juga dilihatnya Pak. Asal usulnya gimana sih Pak? Bisa jadi bagus seperti itu? Oh iya, cerita masalah urban farming di lokasi RW01 Kelurahan Cisir Kecamatan Rego, memang dulu itu tempat pembuangan sampah yang bisa dikatakan dalam jumlah besar gitu. Nah, kami dari pengurus RW01 beserta masyarakat itu bagaimana merubah dari yang asalnya tempat sampah, tempat pembuangan sampah, diedukasi menjadi tempat yang bermanfaat bagi warga masyarakat, dan diantaranya adalah kita merubah menjadi tempat bercocok tanam, menjadi tempat berkebun buat warga masyarakat. Dan adapun di sana meliputi pun ada perikanan, ada juga peternakan dan lain sebagainya. Sehingga yang tadinya terkesan jorok, jijik, bau tempat pembuangan sampah sekarang mempunyai hasil atau produksi dari baik itu pertanian ataupun perkebunan tersebut, demikian. Oh, jadi seperti itu Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak,
ada apa saja sih Pak di dalam urban farming itu sendiri? Urban farming adalah penghijauan kota. Penghijauan kota itu meliputi ada tanaman, baik tanaman buah, tanaman sayur, tanaman obat keluarga, adapun tanaman keras. Dan alhamdulillah di tempat kita itu semua itu ada, walaupun dalam jumlah yang memang belum besar. Ya. Nah, penghijauan kota adapun sisi yang lainnya. Kita berpikir bagaimana caranya kita bisa menyumbang oksigen walaupun dengan satu pohon ya. Menyumbang oksigen walaupun hanya satu pohon tomat, walaupun hanya satu pohon cabai ataupun sebagainya. Dan begitu juga kita peduli terhadap menjaga supaya jangan terjadi pemanasan global. Nah, itu sisi yang lainnya. Dan adapun dari tanaman-tanaman yang kita tanam di sana, kita pun berusaha untuk mengadakan pembenihan di samping pembibitan. Demikian yang dilakukan di sana oleh kami beserta kelompok usaha sawinan mandiri. Nah, kalau mau tahu sih Pak, ada tanaman apa saja nih Pak yang ada di urban farming itu sendiri Pak? Kalau ditanya tanaman apa saja, saya pun nggak semuanya paham. Karena tanaman obat keluarga pun itu banyak jenisnya. Ya. Di antaranya ada batrawali, ada kuning gitu kan, dan tumbuhan-tumbuhan yang lainnya itu sangat banyak itu. Lalu adapun dari sayuran di antaranya ada kailan atau kale, ada pakcoy, ada sosin dan sebagainya. Adapun yang berbuah ada tomat pun ada tomat yang kecil, tomat sere yang sedang, ada tomat apel, bahkan ada tomat yang kayak terung bentuknya. Jenis tomat pun mungkin kalau di sana mungkin sekitar ada 7 jenis gitu. Terus ada cabai keriting, juga ada cabai tanjung dan lain-lain. Nah, adapun di sana dari berbagai jenis itu termasuk juga kita menanam tanaman berbuah. Misalkan ada jeruk, ada jambu bangkok, terus di sana pun ada pohon kopi juga, ada buah nona dan sebagainya. Kalau ditanya jenisnya apa saja, cukup banyak ya. Mungkin lebih dari 500 jenis ya mungkin itu. Nah, selain tanaman ada apa lagi sih Pak di sana tuh? Urban farming pada dasarnya adalah penghijauan kota. Tapi di sana kita kebetulan dari 1578 RW Kota Bandung, alhamdulillah kelompok usaha sawinan mandiri RW 01 diberi kepercayaan masuk 7 besar. Jadi RW 01 itu menjadi kawasan buruan saya gitu. Nah, buruan saya itu terintegrasinya ketika ada pertanian itu pun harus ada perikanan. Dan perikanannya ada ikan koi, ada ikan jair hibrid, ada ikan jair nila, ada lele. Nah, lele pun ada yang dari budik damber, budidaya ikan lele dalam ember, ada budik dapa, budidaya ikannya dalam terpa, ada juga yang konvensionalnya gitu. Dan di sana pun ada ikan emas juga. Terus peternakan meliputi ada ayam sentur, ada ayam jobber, ada ayam potong, ada ayam petelur, ada ayam bangkok, dan juga untuk jenis unggasnya ada bebek, ada angsa, ada intit gitu. Itu yang ada di tempat kami. Dan termasuk kelinci pun ada, marmot pun ada. Dan kebetulan sekarang yang sedang dibesarkan itu 6 ekor yang baru kemarin itu. Dan satu lagi sekarang sedang proses menuju untuk melahirkan. Dan di sisi yang lain ada beberapa ayam yang sekarang siap untuk menetas ya anak-anaknya. Kurang lebih ada 3 ekor, ada ayam sentul, ayam joper, dan ayam bangkok. Ya mudah-mudahan anaknya banyak ya. Nah Pak, kedepannya nih hasil panen itu sendiri mau dikembali Pak, apakah dijual atau dikonsumsi lagi kepada masyarakat? Oh ya, memang target kita nggak muluk-muluk, tapi di sisi yang lain kita pun harus berusaha dari hasil usaha kita. Istilah di sana itu bagaimana caranya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Nah, dari 4 hal itu gimana caranya hasil dari
pengurus kelompok usaha sayuran mandiri Poktan atau Pokbun RW01 itu kita bisa menjual, kita bisa mengkonsumsi, dan alhamdulillah mungkin kalau nanti tanya sama kelompok tani entah sudah berapa ratus ikat, entah udah berapa ratus kilo, baik dari pertanian, dari perikanan, dan juga dari peternakan kita sudah menjual. Dan mudah-mudahan nanti skalanya di skala produksi, sehingga dari itu kami butuh dukungan, bantuan, dan butuh tim tambahan. Karena kita nanti akan mengembangkan semacam sekarang kopi kita sedang membibitkan sekitar 1.500 biji kopi yang sudah kita tebang, dan itu kopi dari kita bawa langsung dari Kabupaten Benar Meriah Aceh Tengah, dari kampungnya Kampung Lampahan, jadi kita bawa langsung dari sana. Nah mudah-mudahan dari kelompok berkebun atau kelompok tani tersebut, dari pengurus RW, pengurus PKK, Karang Taruna, dari PIKR, dan warga masyarakat semua bisa bersama-sama. Yuk kita urus, yuk kita hasilnya kita manfaatkan untuk kita semua buat masyarakat. Itu kiranya mungkin maksud dan tujuan kami ke depan dari warga untuk warga. Dan kita pun berusaha untuk dengan hasil-hasil ini setelah dilihat oleh pemerintah, tentu saja bagaimana caranya bantuan dari pemerintah itu bisa diserap di Pokbun atau dari buruan saya ataupun dari urban farming RW01. Nah hasilnya nanti misalkan ini anaknya sudah ada berapa biji, kita tularkan. Oh ini ada lagi nih yang mau misalkan memelihara ayam. Nah anaknya dibesarkan lagi, bertelur lagi, dia manfaatkan sebagiannya, dia sedekah lagi sama yang lain. Dan mudah-mudahan katanya kita sedang berusaha, mudah-mudahan 40 ekor domba, mudah-mudahan yang sedang kita usahakan ada di sini, dan kita butuh tambahan orang lagi untuk mengurusnya gitu. Demikian yang saya ketahui. Nah Pak, kira-kira ada cara khusus nggak Pak buat merawat urban farming tersebut? Ya, untuk perawat urban farming memang butuh pertama sumber daya manusianya. Nah itu sumber daya manusianya terutama dari anak-anak muda-muda ini, anak muda, anak mudi, tetapi juga kita tidak boleh meninggalkan orang tua. Karena orang tua itu guru kita yang perlu digugu dan ditiru gitu. Kita butuh mereka karena penanganan untuk mengurus ini butuh perhatian, dan polanya ada 3: sholat, syukur, dan sabar. 3S ini gitu. Kita berjalan bagaimana, karena kadang-kadang kan kesel ya. Wah ini sudah jadi ketijek ku sorangan misalkan itu diantaranya, ataupun sudah jadi ternyata ada yang mengganggu, baik itu binatang ataupun yang lainnya gitu. seperti itu Pak. Nah kan program urban farming ini udah lama nih Pak. Nah kira-kira udah mendapatkan penghargaan belum Pak dari pemerintah Kota Bandung? Alhamdulillah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kita mendapatkan reward berupa 1 unit vertical garden, dan kita pun mendapatkan reward 1 unit hidroponik yang alhamdulillah sampai saat sekarang itu masih ada dan berjalan dan masih bisa dimanfaatkan. Dan mudah-mudahan perhatian dari pemerintah, dan yang sekarang itu dari anggaran dana investasi daerah sekitar 15 juta itu penghargaan yang didapat oleh kita. Jadi itu baik benih, baik bibit, pupuk, media tanam seperti tanah, pupuk, sekam, kohe, kotoran hewan, termasuk ayam, termasuk perikanan. Itu alhamdulillah kita mendapatkan bantuan sekitar 15 juta rupiah dalam bentuk barang gitu. Dan ini memang sekecamatan Ego hanya 2, yaitu Cisere RW01 dan Cigereleng gitu. Sehingga mudah-mudahan nanti ada lagi perhatian-perhatian dari pemerintah setelah dari pihak dinas melihat bahwa di kita memang ada, diurus dan berlanjut gitu. Nah kan sekarang nih lagi masa pandemi COVID ya Pak. Nah kira-kira ada kendala nggak sih Pak dalam menjalankan suatu program urban farming itu Pak? Pada saat terjadi wabah COVID-19 ini memang ada juga dampak.
Tetapi di sisi yang lain justru dengan adanya wabah ini malah menjadi nambah berkah. Karena orang kan, aduh ini udah capek nih, lihat tembok lagi itu kesel, banyak masalah. Ketika saudara-saudara kita, teman-teman kita ataupun siapapun yang masuk ke sana, misalkan lihat ikan koi, kita ini ikan kan nyamperin, Ya. kan itu nggak biasa kan gitu. Terus ada orang justru ikan malah nyamperin. Nyamperin. Gitu. Ya gitu, walaupun kita lempar dengan dengan kerikil, dengan tanah apa, atau di sisi yang lain dengan adanya pandemi ini, walaupun jangan pernah sekali-kali kita seperti yang terjadi, ini dari siapa Bu? Ini dari corona. Oh iya, mudah-mudahan si coronanya panjang. Jangan, itu masalah Pak ya. Iya. Jadi justru corona harus segera hilang, dan adapun kita di sisi yang lain, Allah menjadikan segala sesuatu adalah sebuah ujian, tetapi dalam ujian itu pasti ada hikmahnya. Dan hikmah pada pandemi ini justru urban farming mendapatkan perhatian. Adapun tambahan lainnya, kita mendapatkan swadaya dari masyarakat berupa ikan koi sekitar 1950 ekor ikan koi gitu. Dan kita pun mendapatkan bantuan dari tetangga, ada yang ngasih kelinci, ada yang ngasih ayam gitu. Terus ada pun yang ngasih tanah, yang ngasih pupuk dari warga masyarakat. Kalau kita hitung-hitung mungkin jumlah totalnya sekitar 7.500.000-an lah gitu. Nah itu yang kami ketahui. Terus Pak, harapan Bapak ke depannya untuk program urban farming ini teh apa Pak? Dari urban farming ini harapan kami mudah-mudahan bisa menumbuh kembangkan ada sebuah inspirasi dari pengurus, dari warga masyarakat, sehingga terinspirasi bahwasannya Allah telah menciptakan fil afaqi wa fi anfusihim, dari diri kita sebetulnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah, dan dari ciptaan Allah itu dalam bentuk bunga, dalam bentuk tanaman sayuran dan sebagainya, sehingga bisa menginspirasi. Dan mudah-mudahan juga dengan adanya urban farming ini di kemudian hari ini jadi wisata berkebun RW 01. Jadi kita misalkan anak-anak PAUD, anak TPA, TPQ, anak madrasah, SD, SMP, yuk kita punya kebun walaupun segini adanya. Tapi setidaknya dengan yang kecil ini kita berharap mereka bisa mengerti dan memahami bahwasannya kita dari Allah, kita berusaha segala sesuatu untuk Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Artinya bahwa hidup manusia hayatun naquluhu ibadah, bahwa hidup manusia itu pada dasarnya semuanya harus dipersembahkan semata-mata untuk ibadah gitu. Dan ini dengan kegiatan ini mudah-mudahan menambah amal ibadah gitu. Karena ada yang usaha kita manfaatkan, kita jual, dan ada pun yang kita sedekahkan. Jadi teman-teman, kesimpulan kita hari ini adalah beliau adalah mempunyai daya semangat untuk mengubah suatu agar bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dan kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus bisa meniru langkah beliau dalam berkarya untuk generasi masa depan. Saya juga malu Pak sebenarnya Pak. Bapak kenapa bisa pikiran gini Pak? Saya juga malu Pak. Saya terbawa sama orang tua nih, harus begini gitu. Sama ibu guru, sama pak guru, sama masyarakat. Kan coba haruslah ada dari masyarakat yang berpikir kritis dan kreatif. Ini harus digimanain gitu. Walaupun memang RW 01 itu cukup luas, cukup besar, manusianya heterogen, kebiasaannya lain-lain, latar belakang pendidikan, perguruan dan sebagainya. Tapi dengan seperti itu tetap kita yakin bahwa ada sumber daya manusia yang potensinya akan cemerlang. Yuk kita buka, kami dari pengurus RW akan membuka, baik itu dari Porakes yang alhamdulillah jalan, terus nanti mungkin dari dunia seninya siapa, terus dari dunia keagamaan dan sebagainya. Karena memang sebuah masyarakat itu bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah seseorang, sebuah kelompok, sebuah wilayah, sebuah negara kalau di dalamnya orang-orang itu nggak mau merubah dirinya sendiri. Artinya ayo bersama-sama kita urus dari warga, oleh warga, dan untuk warga ya. Dan intinya adalah jangan pekerjaan itu amilatun nasibah, capek gawe teka pakai, harus menjadi amal soleh gitu. Intinya itu. Cukup sekian bincang-bincang kita hari ini. Saya
Rio Sony, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Rio. Di sini saya akan membawakan sebuah podcast perdana kita yang bernamakan Poster atau Pojok Kreasi yang bertemakan Hijau Hyunda. Hijau itu Bu, ada artinya hijau yang hijau identik dengan alam, warnanya kan hijau ya Bu. Nah, bisa juga disebut 3M Bu, menjaga, merawat, dan Jadi lagi?